Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Tiara, NIM 22035110026. Yang pertama, jurnal pertama yaitu tentang kematangan gonad pada kepiting bakau vertebrata, yaitu dengan judul Aspek Reproduksi Kepiting Bakau di Perairan Kandal, Jawa Tengah. Yang mulai dari penulisan ini yaitu karena di perairan Kandal Jawa Tengah ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan reproduksi yang dapat kita lihat berdasarkan tingkat kematangan gonad. Namun karena tingkat gizi yang dimiliki oleh kepiting bakau yang sangat tinggi dan juga permintaan pasar yang sangat berlimpah, maka para nelayan memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil kepiting bakau secara berlebihan, bahkan tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengambilan kepiting bakau, seperti halnya yang pertama, tidak memperhatikan perihal mana kepiting bakau yang siap untuk diambil dan mana tidak boleh. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, para nelayan itu mengambil kepiting bakau yang sedang mengalami bertelur atau penerusan reproduksi. Kemudian penulisan ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan juga merawat dan juga mengelola reproduksi kepiting bakau agar dapat bereproduksi dan berkembang sehingga populasinya di perairan Kandal Jawa Tengah ini tidak mengalami penurunan begitu. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskripsi eksploratif, yaitu suatu metode yang menggambarkan tentang informasi secara sistematis dan faktual mengenai sifat dari biota tersebut. Nah, untuk waktu pengambilan sampel ini dilakukan pada bulan Februari hingga Maret pada tahun 2017 di perairan Kandal, Jawa Tengah. Untuk sampelnya sendiri yang diambil yaitu sebanyak 136 dengan pengambilan di 2 pengepul. Karena apa? Karena titik akhir dari penangkapan dari kepiting bakau sendiri yaitu dikumpulkan di pengepul di sekitar perairan Kandal Jawa Tengah tersebut. Nah, untuk analisis yang ada di laboratorium meliputi pengukuran panjang karapas, perhitungan tingkat kematangan gonad, kemudian dan juga faktor-faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi dari pertumbuhan kematangan gonad itu sendiri, dan juga nisbah kelamin dari kepiting bakau tersebut. Dan juga dalam perhitungan nisbah ini kita dibantu dengan uji T-square untuk mengetahui hubungan antara jantan betina pada populasi tersebut begitu. Nah, untuk hasil pengukuran karapas sendiri diperoleh jantan memiliki ukuran karapas dengan interval 91 hingga 100 mm sebanyak 31 ekor. Kemudian untuk yang betina yaitu berukuran 91 hingga 100 mm sebanyak 39 ekor. Nah, untuk bobot sendiri itu tadi kan untuk lebar. Untuk bobot sendiri yaitu berkisar antara 154,67 hingga 194,3 gram sebanyak 23 ekor. Sedangkan untuk betina sendiri yaitu dengan bobot kisaran 154,67 sampai 194,23 sebanyak 50 ekor. Nah, hubungan dari lebar karapas dan juga bobot yaitu semakin lebar ukuran karapas maka bobot yang dimiliki semakin berat juga begitu. Selain lebar dan juga bobot dari kepiting bakau yang mempengaruhi dan tingkat kematangan gonad pada kepiting bakau yaitu parameter pendukung yang ada di lingkungan tersebut. Pada hal ini, penelitian ini yaitu melakukan uji yaitu suhu, salinitas dan juga pH. Suhu diperoleh nilai sebesar 30,52 Celcius. Kemudian untuk salinitas diperoleh nilai sebesar 31,3 sampai 36,8 ppt dan juga pH sebesar 6,97. Nah, menurut hasil optimal untuk tingkat kematangan gonad pada kepiting bakau itu berada pada suhu kisaran 23 sampai 35
derajat Celcius. Jadi suhu di perairan Segaran Anakan ini masih aman. Kemudian untuk pH sendiri yaitu optimalnya pada pH 6,5 sampai 7,5. Kemudian untuk salinitas sendiri itu berkisar antara 25 sampai 30 ppt begitu. Nah, untuk salinitas, suhu dalam tingkat kematangan gonad ini sangat berpengaruh, yaitu salah satunya perubahan salinitas akan berpengaruh terhadap sifat fungsional dan struktur organisme, sedangkan suhu sangat berperan dalam kecepatan metabolisme dan kegiatan organisme lainnya, sehingga salinitas juga berpengaruh pada proses pematangan gonad. Gitu. Jadi, tingkat kematangan gonad kepiting bakau berkaitan dengan nilai salinitas dan juga suhu. Begitu. Untuk hasil perhitungan nisbah jenis kelamin didapat nilai sebesar 1:2,9, di mana jantan dan betina tidak memiliki keseimbangan, di mana jumlah kepiting jantan lebih sedikit daripada kepiting betina. Hal ini berdasarkan hasil Chi-square, perhitungan uji Chi-square dengan kepercayaan taraf 95%. Nah, tadi kan tentang faktor pendukung tingkat kematangan gonad itu sendiri. Nah, tingkat kematangan gonad itu sendiri bisa ditandai dengan 5 tahapan. Tahap 1, TKG 1 sampai TKG 5. Untuk jantan sendiri, pada TKG 1 ditandai dengan testis seperti filamen berwarna putih jernih terletak di daerah jantung atau di bawah jantung. Untuk betina sendiri yaitu ovarium belum berkembang, belum terbentuk sepasang filamen yang mengarah ke bagian punggung, terletak di atas kelenjar berwarna putih jernih. Kemudian untuk tahap kedua yaitu testis mulai membesar. Ini untuk jantan. Testis mulai membesar berwarna putih jernih di sekitarnya. Untuk betina sendiri yaitu ukuran ovarium bertambah dan mulai meluas warnanya hingga berubah menjadi putih susu. Untuk tahap ketiga yaitu testis berbentuk jelas berwarna putih, dan betina ovarium bertambah hingga ke sekitarnya warna menjadi kuning pucat. Untuk jantan pada proses keempat, tahap keempat yaitu testis berbentuk jelas warna putih susu namun ukurannya makin membesar. Untuk betina sendiri yaitu volume ovarium semakin membesar hampir mengisi seluruh rongga dada. Telur berubah warna menjadi kuning pucat sampai kuning emas. Kelenjar pencernaan makin mengecil terdesak oleh ovarium. Butiran telur dapat terlihat dengan bantuan mikroskop. Untuk tahap 5 sendiri yaitu pada jantan testis terlihat jelas warna putih susu dan berbentuk semakin pejal. Untuk betina sendiri yaitu ovarium penuh dengan sel hampir matang berwarna oranye sampai merah tua. Jika kelepas dibuka hampir seluruh dada berisi ovarium. Nah, pada penelitian ini ditemukan banyak sekali tingkat kematangan gonad pada tahapan kedua yaitu testis mulai membesar berwarna putih jernih dan juga untuk betina ukuran ovarium bertambah dan mulai meluas berwarna putih susu. Kenapa kok pada penelitian ini ditemukan yang paling banyak ini tahap kedua, yaitu karena beberapa faktor yang lainnya tersebut, dan juga karena dari nelayan tersebut itu mengambil kepiting bakau yang tidak seharusnya diambil, sehingga dapat mempengaruhi dari tingkat kematangan gonad itu sendiri gitu. Karena apa? Karena apabila kepiting kecil-kecil ini dapat tumbuh atau masuk ke dalam masa tingkat kematangan gonad yang terbilang belum waktunya begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang jurnal dengan judul analisis beberapa aspek reproduksi kepiting bakau di perairan Segaran Anakan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di kabupaten yang belakangi yaitu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan reproduksi dari kepiting bakau itu sendiri. Namun, aspek-aspek pendukung lainnya sudah mengalami penurunan. Salah satunya yaitu tempat habitat atau tempat tinggal dari kepiting bakau itu sendiri sudah mengalami penurunan, yaitu ekosistem mangrove. Karena
beberapa faktor, yaitu salah satunya yaitu penurunan kualitas sedimentasi sehingga menghambat proses perkembangbiakan dari kepiting bakau itu sendiri. Jadi yang mempengaruhi penurunan hasil dari reproduksi kepiting bakau itu sendiri yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor tentang habitatnya itu sendiri mengalami penurunan dan juga kualitas air, yaitu nilai dari sedimentasi begitu. Sehingga perlu adanya monitoring lebih lanjut dan juga pengolahan lebih lanjut tentang reproduksi dan pemahaman tentang tingkat kematangan gonad dari kepiting bakau itu sendiri begitu. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu peneliti ini mengambil sampel kepada nelayan di sekitar perairan Segaran Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian untuk perhitungan yang ada di lab meliputi beberapa perhitungan, yaitu perhitungan nisbah jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan gonad itu sendiri begitu. Dari hasil laboratorium didapat ukuran dari lebar karapas kepiting jantan yaitu berkisar antara 23,5 sampai 12,5 mm dengan berat tubuh berkisar 53,75 sampai 286,08 gram. Itu untuk yang jantan. Untuk yang betina sendiri yaitu diperoleh nilai kisaran lebar karapas 74,8 sampai 120,5 mm dengan kisaran berat sekitar 69,38 sampai 229,8 gram. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwasannya perubahan lebar karapas mempunyai pengaruh kepada berat badan. Jadi semakin besar lebar karapas, maka semakin tinggi juga berat badan yang dimiliki dari kepiting tersebut. Nah, dari kisaran lebar karapas tersebut didapat nilai rata-rata. Untuk jantan sendiri yaitu diperoleh nilai rata-rata sebesar 1,0333, sedangkan untuk betina sendiri yaitu dengan rata-rata sebesar 1,0192. Nah, dapat ditarik yaitu faktor kondisi kepiting jantan lebih besar daripada kepiting betina. Hal tersebut diduga karena pertumbuhan molting pada kepiting jantan lebih mengarah untuk pertumbuhan berat tubuh begitu. Nah, untuk perhitungan nisbah sendiri itu diperoleh hasil betina lebih besar dibandingkan jantan. Pada analisis tingkat kematangan gonad sendiri, kepiting betina mulai matang terdapat pada selang karapas dengan ukuran 64 sampai 75 mm, tepatnya pada ukuran lebar karapas 72,8 mm. Sementara itu, kepiting jantan pertama kali matang gonad pada ukuran 71,2 mm pada selang lebar karapas 64,2 sampai 75 mm dengan bobot gonad rata-rata untuk jantan yaitu sebesar 4,98% dan kepiting betina sebesar 7,96% dengan diameter telur yang relatif seragam yaitu berukuran sekitar 200,5 mikrometer sampai 495,5 mikrometer. Nah, Berdasarkan nilai tersebut diperkirakan bahwa kepiting bakau memiliki tipe pemijahan yaitu telur dikeluarkan secara total.